Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, amin. Oke, kali ini saya akan membagikan cara mengatur ampere las yang benar ya. Tapi sebelum kita mulai, kopi dulu. Oke dulur, ikutin terus. Oke dulurku ya, di sini saya pakai kawat lasnya 6013 ukuran 2 mili. Jadi untuk tes kita hari ini kita akan menggunakan ampere yang terkecil sampai yang maksimalnya ya. Dan di sini di tabelnya untuk kawat las 2 mili adalah ampernya dari ring 25 sampai 60 ampere ya. Jadi kita akan tes dari yang kecil sampai yang besar ampernya, dan dimana ampere yang tepat untuk kawat las ini. Oke, kita mulai. Oke dulur, di sini di inverter saya ya. Ini jelas yang paling kecil ampernya tertera di sini 30 dan maksimalnya adalah di angka 200. Ini maaf tidak terlalu kelihatan dulur ya, karena kameranya HP jadul nih dulur. Oke, langsung aja kita akan mulai dari yang terkecil dulu ya. Oke, pertama saya pakai ampere 35 dulu ya. Kita tes bisa nggak menyalakan kawat 2 mili. Kecil sekali dulur dan tidak bisa buat ngelas. Sekarang kita naikkan lagi di angka 40. Dan masih kecil sekali. Kita coba di angka 50. Bisa nyala tetapi masih kecil buat ngelas. Sekarang kita naikkan lagi di angka 55. Lumayan tapi masih kekecilan. Kita naikkan lagi. Sekarang di angka 60. Dan masih kurang besar lagi. Sekarang kita tes di angka 65 dulur ya. Oke dulur, ampere yang pas untuk 2 mili nih ya
sudah ketemu. Jadi di mesin las saya itu 65 ampere. Itu tidak berarti sama di mesin kalian ya. Jadi pengaturan ampere yang benar adalah kita harus melihat cairannya ya, cairan las-lasan itu. Dan alat yang paling sesuai untuk melihatnya itu, kita belajar itu harus pakai ini ya, pakai kaca las yang spesial. Jadi jangan pakai kacamata biasa itu ya, karena itu tidak akan membantu sama sekali. Dan kalau kita belajarnya pakai kacamata hitam biasa itu, kita akan susah untuk bisa ngelasnya ya, karena memang itu didesain bukan untuk las. Jadi kita tidak akan benar-benar tahu cairan las yang akan kita mainkan. Oke dulur, pakai kacamata las yang spesial ya. Oke dulurku, kalian biasanya pakai ampere berapa untuk kawat las 2 mili ini, dan bagaimana hasilnya? Silahkan isi di kolom komentar ya. Kalau hasilnya seperti ini, selamat ya, kalian sudah lulus dalam pengaturan ampere. Dan sekarang saya akan membagikan cara mengenali ampere las ya. Oke, sekarang adalah untuk ampere yang kebesaran. Ciri-ciri dari ampere yang kebesaran adalah pencairan kawat las terlalu cepat dan juga melebar sehingga susah dikendalikan. Percikan yang dihasilkan sangat banyak dan juga susah untuk dihilangkan atau dibersihkan. Juga menghasilkan suara yang kasar ya, dan cenderung meledak-ledak. Itulah ciri-ciri dari ampere yang kebesaran ya. Dan sekarang untuk ampere yang kekecilan. Ciri-ciri ampere las yang kekecilan adalah cairannya terlihat menggumpal. Itu karena penetrasinya kurang sehingga cairan besinya tidak mampu mendorong cairan teraknya. Dan cairan besinya di ujung kawat las itu tidak kelihatan ya, karena dia tertutup oleh cairan terak. Dan apinya cenderung mati hidup ya. Itulah ciri-ciri dari ampere las yang kekecilan ya. Oke, selanjutnya kita akan review untuk ampere yang pas ya. Jadi ciri-ciri untuk ampere yang pas adalah pencairannya tidak terlalu cepat sehingga mudah untuk dikontrol atau dikendalikan ya. Spatter yang dihasilkan tidak banyak dan mudah dibersihkan. Suara yang dihasilkan pun halus dan juga tidak meledak-ledak seperti halnya yang ampere kebesaran tadi ya. Itulah ciri-ciri ampere yang normal atau yang pas ya. Jadi dulur-dulurku semua mungkin bisa perlahan-lahan belajar dari cara yang telah saya uraikan tadi ya. Dan oke, sekarang kita review untuk hasilnya ya dulur-dulurku semua. Ini adalah untuk ampere las yang kebesaran ya. Itu terlihat melebar dari hasil lasnya, dan percikannya itu banyak sekali yang dihasilkan dulur. Itu dan di ujung dari akhiran las-lasan itu ya, itu terlihat seperti berlubang. Itu karena penetrasinya yang terlalu besar ya. Dia pencairannya cepat, penetrasi besar, akhirnya ya seperti itu, lubang ya di ujungnya. Dan ini yang untuk ampere yang kekecilan. Jadi karena dia cairan besinya tidak mampu untuk mendorong cairan teraknya, jadinya dia lasanya itu cenderung mengerucut ya,
kita lihat itu seperti ini dulur-dulurku, seperti kaki 1000 berjalan. Jadi dia mengerucut ke atas tuh, tidak ada melebarnya di sisi kanan kirinya ya. Itu hasilnya untuk mesin maksud saya ampere yang kekecilan ya. Dan oke, kita beralih untuk ke sebelahnya lagi yang untuk ampere yang pas ya. Jadi salah satu ciri dari ampere yang pas itu yang paling mudah dikenali ya, tulasan itu dia akan sangat halus dan terak yang dihasilkan itu mudah terkelupas ya, atau bahkan dia kalau ngelasnya agak panjang itu dia bisa terkelupas sendiri untuk teraknya itu terangkat sendiri. Itu seperti itu, salah satu ciri yang paling mudah dikenali dari ampere yang pas ya. Nah, itu bisa kita lihat dulu tuh, bisa dibedakan sendiri ini yang antara yang kebesaran, kekecilan, dan yang pas ya. Oke, itu tadi dulur sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada manfaatnya silahkan di-share ke teman-teman kalian ya. Kalau ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke dulurku semua, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.